Kabar ini, kabar terkabar. Itu adalah uang rakyat. Sebelum mulai dibuka, rakyat harus tahu, itu adalah anggaran rakyat. Sudah ada Kepres, Keputusan Presiden nomor 81 tahun 2004. Mengatur lagi maksimal 20 miliar. Jelas betul, Permenkyu, Peraturan Menteri Keuangan. Silakan tanya ke Pak Menteri Keuangan kita yang lagi hit ya. Nomor 120 tahun 2022. Maksimal tanah itu 1.500 meter. Ini 12.000 meter. Kalau dikatakan, oh ya itu karena di Solo sama di Usia. Mbak coba dilihat perbandingan tanahnya. Kali berapa? Nilainya tidak setara. Bahkan beberapa presiden terdahulu, Bung Karno, Pak Harto sekalipun, Gus Dur, Habibie, itu mereka rela karena tanahnya, karena uangnya tidak bisa dibelikan tanah, mereka terima uang 20 miliar. Jadi kalau memang nggak cukup ya uangnya harus yang dikasih. Bukan memaksakan harga tanah di Solo untuk kemudian dikonversi harga tanah di Jakarta. Ini nggak benar sama sekali. SBY saya tahu persis. Tanahnya tidak lebih dari 1.000 meter. Ada di Kuningan. Di pojok belakang sebuah kedutaan. Jalannya masuk pun sempit. Karena memang SBY minta tanah di Kuningan. Meskipun beliau punya tanah. Kalau beliau mau besarkan Cikeas. Itu tidak dilakukan. Jadi jelas ya. Ini adalah pelanggaran terhadap undang-undang. Nilai rumah pensiun SBY secara total tanah dan bangunan bisa mencapai lebih kurang 300 miliar karena berada di lokasi strategis yang per meter bisa sampai 100 juta meski 300 bukan seluruhnya uang negara. Sementara rumah pensiun Jokowi nilainya lebih kecil yaitu 120 miliar, sekitar setengahnya dari nilai properti SBY. Tapi tanahnya lebih luas karena berada di daerah dengan harga tanah yang jauh lebih murah. Rumah pensiun Jokowi paling besar dibanding semua mantan presiden lainnya. Luasnya sampai 12.000 meter persegi. Kok bisa? Padahal aturannya tanah yang diadakan untuk rumah kediaman mantan presiden cuma 1.500 meter persegi. Sabar, saya sudah cari faktanya. Memang dalam pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan nomor 120 tahun 2022 dijelaskan, tanah yang diadakan untuk rumah kediaman bagi mantan presiden dan atau mantan wakil presiden dengan keluasan paling banyak seluas 1.500 meter persegi. Tapi aturan ini berlaku untuk tanah yang berlokasi di Provinsi DKI Jakarta. Dan jika tanah yang dibeli berada di luar DKI Jakarta, maksimal harga tanahnya setara dengan nilai tanah 1.500 meter di DKI Jakarta. Coba Anda hitung-hitung sendiri deh nilainya. Ketentuan mengenai luas rumah pensiun mantan presiden diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 PMK 06 2022. Peraturan tersebut memuat ketentuan yakni paling banyak seluas 1.500 meter persegi untuk yang berlokasi di Jakarta. Paling banyak setara dengan nilai tanah seperti yang dimaksud pada huruf A untuk yang berlokasi di luar Jakarta. Kementerian Sekretariat Negara mengaku tidak mengetahui alasan spesifik pemilihan Colomadu sebagai lokasi rumah pensiun Presiden Jokowi. Sebelumnya, rumah pensiun untuk Presiden ditetapkan dengan harga maksimal 20 miliar rupiah. Tetapi aturan ini diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 PMK 06 2022. Menurut Slamet Wiono, Lurah Desa Blulukan, persiapan pembangunan rumah untuk Presiden Jokowi setelah masa jabatannya sudah selesai. Tugas dari Setnek telah berkoordinasi dengan pemerintah desa terkait kebutuhan pembangunan. Pembangunan rumah pensiun ini diperkirakan akan mencapai 50 hingga 60% pada akhir tahun 2024 dan diproyeksikan selesai pada tahun 2025. Pak untuk rumahnya Pak yang di rumah di Colomadu pensiun. Rumah itu masih kewenangan di Kementerian Sekretariat Negara karena masih belum diserahkan pada saya dan saya melihat juga belum selesai. Kalau konsep sama desainnya
Bapak sendiri yang memilih atau memang dari sesnek, Pak? Dari arsitek, ya saya ditanya-tanya. Sampai sekarang sudah berapa persen, Pak, proses Nggak pembangunan? tahu, tanyakan aja ke Kementerian Seknek. Itu memang Forest in the City atau gimana Pak? Banyak Gimana? pohon-pohon itu Pak? Konsepnya apakah Forest in the City? Karena Nggak ada banyak. konsep-konsep. Nanti rencananya akan ditempatnya sama Nah, tetap di rumah lama. ya. Udah punya rumah kok. Kita ini udah punya rumah meskipun Ya begitulah ya Sob ya. Tadi beberapa kabar yang keterkaitan yang gua persembahkan untuk sobat-sobat semua soal pensiun rumah presiden yang lagi rame dibahas oleh gerombolan tetangga kita. Gerombolan ijazah. Dan tadi lo dengar tuh kata Roy Suryo, kalau duitnya nggak cukup kenapa diambil, jangan memaksakan dong katanya. Presiden lain aja cuma ngambil duitnya. Lah, itu mah terserah Presiden Jokowi ya. Kalau Pak SBY, Bu Mega ngambil kok nggak lo komplain. Kalau yang lain cuma menerima duitnya aja ya, terserah presiden yang lain, mantan presiden yang lain, Roy. Lu nggak usut itu rumahnya Pak SBY itu. Kenapa Pak SBY ngambil bukan terima duitnya aja? Ada juga doi ya, katanya begitu ya. Aduh hatinya. Dan ternyata tadi lo dengar dalam video bahwasannya rumah SBY ukuran luasnya emang lebih kecil dari rumah Pak Jokowi. Tapi harganya harganya sampai 300 miliar kira-kira segitu. Itu duit rakyat semua Roy. Aduh. Nah kalau Pak Jokowi kan tadi disinggung misalkan sampai 200 M atau 120 M lah ya, 12.000 meter persegi itu ya. Kalau tanahnya harganya 10 juta. Itu kira-kira segitu, 120 M. Coba, Pak SBY tadi kalau dihitung tuh sama video, orang lain itu sampai 300 M. Coba lo bayangin Roy. Tanah di Jakarta tuh mahal Roy. Terus nggak lo bilang itu duit rakyat. Ya sama-sama lah presiden-presiden kita tuh kontribusinya banyak. Ya wajar dikasih apresiasi sama negara karena beliau-beliau sudah bekerja, udah mengerahkan waktunya, tenaganya, pikirannya untuk membangun Indonesia. Ya wajar lah, biarin aja lah. Emang itu kan kebijakan negara. Makanya Roy, besok-besok lo berkuasa lo ubah tuh undang-undang. Biar nanti kalau lo jadi presiden, lo nerima duit tuh 1 triliun setelah pensiun. Makanya jadi penguasa. Tapi juga kalau disetujuin. Ya begitulah ya, kita kudu ya kalau kita kan masyarakat biasa ngeliatnya ya begitulah. Yang penting hidup kita nih jalan normal, bisa nyari kerja, nyari nafkah, dan ya insya Allah cucu anak keturunan kita tuh jadi lebih baik dari kita. Kan begitu. Ya yang penting nih negara aman, adem. Ya nggak usah ribut-ribut. Kalaupun ada yang korupsi, ya harus ditindak. Ada yang kagak benar, harus dikritisi, dihajar. Begitu Roy ya. Nah ini. Aduh. Ya kalau mungkin di mata Roy Suryo itu SBY memang paling terbaik ya. Luar biasa SBY kalau di mata Roy Suryo. Tapi kalau di mata gue, ya Pak Jokowi yang paling terbaik dibanding Pak SBY. Pak SBY nggak bisa menciptakan BBM satu harga. Ayo. Itu padahal orang paling gampang. Tapi sama Pak Jokowi itu ya bisa dilaksanakan. Itu gue bingung tuh di situ tuh. Bagaimana negara seharusnya hadir menciptakan keadilan tapi kagak ada yang bisa. Cuma Pak Jokowi doang yang bisa menghadirkan BBM satu harga. Coba tuh lo bayangin. Lo bayangin juga tuh di Sulawesi ada kereta. Aduh, kan begitu Roy. Kalau lo ngomong prestasi itu begitu. Di mata dunia tuh. Pak Jokowi begitu dipandang. Payah nih Roy ini.
Di rakyat-rakyat masyarakat timur pun mengakui baru di zaman Pak Jokowi mereka tuh ngerasain adanya presiden, diperhatiin di pelosok desa pun begitu. Coba itu. Roy. Tapi kita tanya-tanya juga nih, si Roy dapat duit pensiun kan dari negara. Doi kan mantan menteri juga ya. Tapi kalau kerjanya begini kita juga nggak terima tuh uang rakyat dikasih ke Roy kalau lagunya begini. Aduh, bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Berikan pandangannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.